Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1-12. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagikan Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tidak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, setelah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena di kesempatan di pagi hari ini Engkau izinkan kami sekali lagi untuk membaca merenungkan firman-Mu. Bapa, bantu hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan ini untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan setia dan benar. Tuhan, bantu setiap dari kami di pagi hari ini bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi juga pelaku firman dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mau jadi apa kamu nanti? Sekalian, apakah saudara pernah mengucapkan kata-kata seperti ini? Atau mungkin yang sebagai anak-anak pernah mendengar omelan seperti ini dari orang tua. Saudara sekalian, kata-kata seperti ini sering keluar dari mulut kita sebagai orang tua. Entah sebagai sindiran atau sebagai omelan, atau mungkin ini adalah ungkapan dari kekhawatiran kita sebagai orang tua. Papa mama sudah berusaha begitu keras, sudah melakukan ini, melakukan itu, sudah mengeluarkan biaya seberapa besar. Tapi ini yang kamu lakukan. Mau jadi apa kamu nanti? Saudara, kata-kata seperti ini merupakan ungkapan dari kefrustasian kita sebagai orang tua ketika kita melihat anak-anak kita. Kenapa? Karena kita kecewa sebagai orang tua. Kecewa karena mereka tidak menjadi apa yang kita harapkan. Mungkin idealisme yang kita miliki tentang masa depan mereka itu hancur di depan mata kita. Saudara mungkin berharap anak saudara bisa masuk ke sekolah ini, dapat nilai seperti ini, mungkin dapat beasiswa, masuk kuliah jurusan seperti ini, meniti karir seperti ini. Tetapi kalau itu tidak terjadi, saudara kecewa sebagai orang tua. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian dari satu orang tua, pembisnis yang sukses. Saking kecewanya dia dengan prestasi dan perilaku anaknya, orang ini berkata seperti ini. Kalau anakku bisa 50% saja dari diriku, aku sudah puas. Saudara sekalian, di pagi hari ini
apakah saudara juga bergumul dengan hal yang sama? Mungkin tidak dalam kadar ekstrim seperti itu, tapi sebagai orang tua Kristen, tentu merupakan satu hal yang wajar, bukan? Bagi kita untuk khawatir tentang masa depan anak kita. Apakah anak kita menjadi orang seperti yang kita harapkan? Dan bagaimana kita sebagai orang tua bisa membantu mereka? Nah, di khotbah pagi hari ini, renungan pagi hari ini, saya mengajak kita untuk melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Dan saya akan aplikasikan khotbah ini secara khusus bagi para orang tua. Tapi ini bukan berarti kalau saudara bukan orang tua, saudara bisa tidur. Kenapa? Karena mungkin saudara adalah calon orang tua. Kalaupun bukan, ada banyak sekali prinsip dasar yang bisa juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita secara umum, khususnya sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini saya mengajak kita untuk belajar satu hal. Apa itu? Bahwa tugas utama seorang tua bukanlah mendidik anak kita menjadi serupa dengan gambaran idealisme kita, tetapi mendidik mereka menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara diri kita sendiri sebagai orang tua menghidupi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di khotbah pagi hari ini saya akan bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama saya akan membahas landasan firman Tuhan, dan di bagian kedua kita bersama-sama memikirkan 2 aplikasi praktis tentang apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita. Landasan firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di kota Tesalonika. Kalau saudara punya Alkitab boleh dibuka ke 1 Tesalonika pasal yang pertama. Sekalian di pembuka surat ini, di pasal yang pertama, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena jemaat di Tesalonika menerima kebenaran Injil Tuhan bukan sebagai kata-kata manusia, tapi sebagai firman Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus di ayat keempat. Nah, bagaimana Paulus bisa tahu? Karena di ayat kelima di sini dikatakan, kamu menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Nah, saudara perhatikan, walaupun LAI menerjemahkan kata mimetes dalam bahasa Yunani sebagai penurut di sini, tapi kata ini sebenarnya lebih baik diterjemahkan sebagai mengimitasi, meniru, meneladani. Dalam bahasa Inggris sering dipakai kata imitate. Dengan kata lain, di ayat kelima ini Paulus bersyukur tentang jemaat Tesalonika karena mereka hidup meneladani Paulus. Sama seperti Paulus meneladani Kristus. Dan saudara perhatikan di ayat ke-7, lalu Paulus berkata jemaat di Tesalonika dikatakan menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lain di Makedonia dan di Akhaya. Nah, di pasal kedua yang baru saja tadi dibacakan oleh Ellen, Paulus selalu menjelaskan lebih detail lagi seperti apa pelayanan dia kepada mereka. Nah, di bagian ini perhatikan, mereka jemaat di Tesalonika bukan hanya mendengar apa yang Paulus ajarkan kepada mereka, tapi aspek imitasi, aspek teladan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana Paulus mengajar mereka tentang kebenaran Injil Kristus. Sekalian jemaat di Tesalonika bisa melihat dengan jelas dengan mata mereka sendiri tentang bagaimana Paulus menghidupi Injil yang dia beritakan. Perhatikan di ayat kedua, pasal kedua ini dikatakan bahwa Paulus dianiaya dan dihina di Filipi. Mereka tahu hal itu. Di ayat keempat sampai keenam, mereka tahu Paulus tidak bermulut manis mencari pujian manusia. Di ayat ke-9 mereka melihat sendiri bagaimana Paulus bekerja keras supaya ia tidak menjadi beban bagi mereka. Dan di ayat 8 Paulus memberikan alasannya. Saya bacakan. Karena aku bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri. Karena kamu telah kami kasihi. Relasi pelayanan antara Paulus dan jemaat di Tesalonika ini lebih dari
pada sekedar seorang pengajar, seorang guru dan seorang murid di dalam satu kelas. Tapi lebih seperti gambaran seorang ibu, seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya di dalam satu keluarga. Saudara perhatikan bukan hanya di surat 1 Tesalonika, tapi kata mimetes, imitasi, teladan ini ada di sepanjang perjanjian baru. Di Efesus pasal kelima ayat pertama dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut mimetes Allah seperti anak-anak yang kekasih. Lalu di 1 Korintus 11 ayat pertama dikatakan, jadilah pengikutku mimetes sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. So sekalian, meneladani adalah satu proses pengajaran yang sangat penting. Tapi sayang sekali sering kita lupakan sekarang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali lagi ke konteks keluarga di zaman sekarang ini, saya perhatikan sering kali frustasi kita itu datang karena kita melakukan dua hal yang salah. Apa itu? Pertama, kita memiliki idealisme yang salah tentang masa depan anak kita. Dan yang kedua, kita memiliki cara mendidik yang salah. Idealisme yang salah seperti apa? Saudara, tanpa kita sadari, pribadi atau masa depan yang kita impikan dari anak kita itu bukan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, tapi lebih dibentuk oleh dunia ini yang keluar dari ego kita, yang keluar dari keberdosaan kita sendiri. Saudara, mengapa kita mati-matian memaksa anak-anak kita untuk les ini, les itu, ngambil jurusan ini? Mengapa kita mati-matian mau mereka juara di kelas? Mengapa mereka harus mengambil karir ini? Apakah itu demi kebaikan mereka sendiri atau itu demi memuaskan ego kita sebagai orang tua? Supaya mereka menjadi orang yang kita tidak bisa. Supaya kita bisa membanggakan mereka di depan banyak orang. Cara mendidik yang salah. Saudara, terlalu sering kita mengotak-ngotakkan apa yang namanya waktu mengajar dan apa yang bukan. Seakan-akan didikan ajaran itu hanya terjadi ketika kita duduk bersama dengan mereka dan mengajar mereka. Saya perhatikan menarik sekali di Perjanjian Lama dari kitab Ulangan pasal ke-6 ayat 4 sampai ke-7. Di sini Tuhan Allah memberikan perintah kepada orang-orang Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian untuk mendidik generasi selanjutnya, mendidik anak-anak mereka dengan cara seperti ini. Saya akan bacakan bagian ini ayat ke-4 sampai ayat ke-7 Ulangan pasal yang ke-6. Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada pagi hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Saudara perhatikan beberapa hal di sini. Pengajaran terjadi bukan hanya di ruang kelas atau waktu-waktu tertentu, tapi juga di keseluruhan hidup mereka. Ketika duduk, ketika berjalan, bahkan ketika berbaring dan bangun. Sadarkah saudara bahwa pengajaran itu terdiri dari apa yang kita katakan secara verbal dan apa yang kita lakukan? Kenapa? Karena anak-anak kita bisa melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana saudara menghidupi apa yang saudara ajarkan. Dalam bahasa Inggris ada satu peribahasa sindiran yang berbunyi seperti ini. Do what I say, but do not do what I do. Lakukan apa yang saya katakan, tapi jangan lakukan apa yang saya lakukan. Saudara, apakah ini benar? Jelas tidak. Proses pembelajaran seperti itu sama saja bohong. Karena apa yang saudara lakukan, itulah yang pada akhirnya saudara ajarkan. Dan apa yang saudara ajarkan, itulah yang harus saudara lakukan. Saya sering merenungkan mengapa
proses meneladani ini adalah satu hal yang sulit sekali kita lakukan sekarang. Itu karena kita sudah terlalu lama hidup dengan apa yang disebut dengan budaya outsourcing. Melepas tanggung jawab kepada orang lain, kepada pihak ketiga. Saudara perhatikan, di zaman sekarang ini, kalau kita punya rumah yang begitu besar, terlalu gede dan capek beresinnya, itu gampang. Kita tinggal cari asisten rumah tangga yang banyak, bersihkan rumah itu. Saudara, kalau kita mau ngajar anak itu susah, gampang. Kita cari sekolah terbaik, kita kirim mereka ke les ini, les itu, orang lain yang bisa mengajar mereka. Kalau kerohanian anak kita tidak bertumbuh, gampang. Kita cari gereja yang kelas program sekolah minggunya itu paling top chair, paling mantep. Tapi saudara, menarik sekali, di zaman ini ketika COVID-19 datang, baru kita sadar secara tiba-tiba, boom, semua tanggung jawab tersebut dilemparkan balik kepada orang tua. Tidak ada lagi sekolah, tidak ada lagi les-lesan, hanya Anda dan anak saudara. Saudara frustasi dengan mereka di saat seperti ini? Pasti, kenapa? Karena sebenarnya kita sedang melihat cermin dari diri kita sendiri di dalam diri anak-anak kita. Hal yang selama ini kita abaikan karena kita outsource kepada pihak ketiga, sekarang kembali lagi kepada kita dan menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, di tengah masa seperti ini, apa yang saudara bisa lakukan? Frustasi? Itu pasti, frustasi pasti. Tapi saudara, ini juga menjadi satu kesempatan bagi kita sebagai orang tua untuk mengambil lagi tanggung jawab kita sebagai teladan bagi anak-anak kita. Meneladani apa? Perhatikan sekali lagi perintah Allah di sini di ayat kelima. Apakah mengajarkan supaya matematika anak kita pintar? Atau mungkin bahasa Ibrani anak-anak pada saat itu supaya bisa jago? Atau mungkin main kecapinya bagus? Bukan. Tapi perhatikan ayat kelima, mengajarkan mereka untuk mengasihi Allah dengan segenap hidup mereka, dengan segenap kekuatan mereka. Bapak Ibu, mungkin Anda bisa bertanya, oke, lalu bagaimana sebagai orang tua Kristen di zaman sekarang ini, saya bisa mengajarkan mereka untuk mengasihi Allah dengan segenap hidup kita? Saudara, jawabannya sangat sederhana. Mulailah menjadi teladan dalam menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saudara sendiri. Bapak Ibu, di pagi hari ini saya tidak akan bicara banyak tentang teknik-teknik atau metode-metode parenting yang paling baru. Ada banyak sekali buku-buku, ada banyak training seminar yang saudara bisa ikuti. Tapi sebagai sesama orang tua, di pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat dua aspek praktis yang penting tapi sering kali kita lupakan tentang bagaimana sebagai orang tua Kristen kita bisa memegang satu peranan penting untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita di dalam keluarga. Yang pertama, jadilah teladan dalam menghidupi kebenaran firman Tuhan. So, ketika kita mendidik kerohanian anak-anak, ada satu kesalahan yang sering kita lakukan. Sadar tidak sadar, kita membuat apa yang namanya satu dikotomi, satu pemisahan tentang apa namanya hikmat rohani dan apa yang disebut dengan hikmat duniawi. Dikotomi ini lalu menyebabkan satu ketidakcocokan, disjunction antara apa yang mereka lihat dan apa yang diajarkan kepada mereka. Dua hal yang bertentangan. Seringkali, Bapak Ibu sekalian, saya mendengar orang tua Kristen yang berkata seperti ini kepada anak-anaknya. Papa mau kamu jadi orang yang jujur. Orang yang jujur itu baik. Tapi, kalau nanti kamu mau buka bisnis, buka usaha, jangan terlalu jujur. Jangan naif. Bisnismu tidak bisa sukses. Atau, mama mau kamu pelayanan di gereja. Ayo semangat pelayanan. Tapi, jangan terlalu serius.
nanti nilai pelajaranmu terganggu. Atau Tuhan mengasihi segala suku, bangsa, dan bahasa. Tapi please, kalau cari pasangan, jangan dari orang itu. Dari orang-orang ini aja. Saudara, disjunction seperti ini, ketidakcocokan seperti ini, mungkin juga terjadi tidak secara verbal, tidak secara langsung seperti ini. Tapi saudara menunjukkannya dengan kehidupan saudara. Coba Bapak Ibu pikirkan. Kalau saudara mau anak saudara menjadi pribadi yang baik, yang disiplin, yang memiliki empati, yang mau hidup bagi Tuhan, pertanyaan saya sangat simpel. Apakah saudara sendiri menghidupi tuntunan tersebut? Seperti apa saudara empati yang kita tunjukkan kepada orang-orang di luar sana? Seperti apa saudara mengontrol emosi ketika berada di dalam tekanan hidup? Seperti apa saudara menggunakan waktu saudara dan uang yang Tuhan berikan kepada saudara? Apa aspirasi hidup saudara? Mungkin saudara bisa bernyanyi di gereja, Yesus engkaulah segalanya bagiku. Tapi apa yang benar-benar saudara kejar dalam hidup ini? Kalau jawaban saudara tidak ada bedanya dengan semua orang di dunia ini, maka saudara jangan heran apabila anak kita tumbuh tidak ada bedanya dengan orang-orang di dunia ini. So sekalian, sebagai orang tua Kristen, sebagai orang tua yang mengenal Tuhan, engkau memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter anak sejak dari kecil. Dan proses pengajaran ini harus dimulai dari diri saudara sendiri. Apakah kita sudah menghidupi kebenaran firman Tuhan itu? Yang kedua, jadilah teladan dalam menghidupi anugerah pengampunan dan pertobatan. So, saya tidak tahu apakah saudara suka mengikuti seminar atau membaca buku-buku tentang parenting. Ada banyak sekali seminar-seminar bagus di sana yang saudara bisa ikutin. Tapi biasanya saya setelah mengikuti seminar-seminar seperti itu, ada satu efek samping yang sering saya rasakan. Yaitu saya sering merasa gagal sebagai orang tua. Kok saya nggak bisa ya seperti mereka? Kok orang tua yang lain bisa begitu ya? Kenapa hidupku tidak bisa sebaik mereka? Kenapa keluargaku tidak seromantis mereka? Apakah ini berarti saya tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anak saya? Saudara ingat satu hal. Terlepas dari seperti apa kehidupan saudara sekarang, saudara bisa menjadi teladan dalam satu hal. Yaitu menghidupi anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara. So, di dalam pergumulan hidup saudara, ingatlah satu hal ini. Satu hal yang sangat penting, bahwa menjadi orang Kristen itu bukan tentang menjadi orang yang sempurna tanpa dosa. Tapi orang Kristen justru adalah orang-orang berdosa, orang yang sangat lemah, sangat berdosa. Tapi oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita telah menerima anugerah pengampunan itu. Saudara, orang Kristen tuh mau berbuat baik, mau berbuat benar, bukan karena kita mau mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tapi justru kita adalah orang yang telah menerima pengampunan itu. Makanya kita mau menjadi yang baik, kita mau berbuat baik. Dan oleh karena itu, sebagai orang tua Kristen yang baik, itu bukanlah tentang menjadi keluarga, menjadi orang tua yang sempurna. Tapi tentang bagaimana saudara, sebagai orang tua yang mengerti kasih Allah, bisa menghidupi anugerah keselamatan, anugerah pertobatan itu. Saudara, kita hidup di budaya timur yang banyak sekali dibentuk oleh pandangan dan cara pikir Konfusius. Ada banyak hal baik yang diajarkan di sana, bagaimana menata masyarakat, bagaimana menata pemerintahan, di mana ada tingkatan strata, di mana yang muda menghormati yang lebih tua dan lain sebagainya.
Jadi saudara sekalian, filsafat-filsafat seperti ini tentang strata tingkatan secara tidak langsung sering kali disalahartikan oleh orang tua di budaya timur ini. Seakan-akan kita ini tidak boleh salah di hadapan anak-anak kita. Seringkali sudah jelas-jelas satu orang tua itu salah, tapi kita hampir tidak pernah mengaku kalau kita itu salah. Kita berlindung di balik alibi, kamu masih kecil, kamu gak ngerti, kamu tahu apa. Saya percayalah, percuma berlindung di balik alibi seperti ini. Karena anak-anak kita bisa melihat jauh ke dalam sana. Tapi sebagai orang tua Kristen, kita tidak hidup dengan filosofi seperti ini. Karena menghidupi anugerah pertobatan, menghidupi anugerah keselamatan berarti sebagai orang tua, kita harus belajar untuk membuka diri dan berani menunjukkan kepada mereka, kepada anak-anak kita, bahwa kita ini adalah manusia yang tidak sempurna. Kita adalah manusia yang berdosa, kita sering melakukan kesalahan, kita butuh pengampunan, dan kita butuh pertolongan dari Tuhan. Saudara, keluarga Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, itu bukanlah keluarga Kristen yang tanpa celah. Seakan-akan tidak ada kesalahan, segalanya sempurna. Bukan. Keluarga Kristen yang berkenan di mata Tuhan adalah keluarga yang menghidupi anugerah pengampunan dan pertobatan itu. Sesekalian keluarga yang hidup di dalam anugerah keselamatan itu akan membangun anak-anak yang resilient, anak-anak yang tahan banting. Kenapa? Karena anak-anak kita tidak harus lagi hidup dengan beban prestasi, harus menunjukkan, bukan. Tapi mereka hidup di dalam anugerah, rekonsiliasi. Mereka mau bekerja keras, bukan hanya untuk mendapatkan kasih. Tapi mereka akan mau bekerja keras karena mereka mau berbagi kasih. Saudara, anak-anak kita tidak harus hidup dibayang-bayangi oleh ancaman penghakiman dari kita. Tapi mereka hidup di dalam anugerah pengampunan, janji pengampunan dari Tuhan. Dan satu hari kelak, apabila terjadi masalah, apabila mereka masuk ke dalam pencobaan atau kegagalan dalam kehidupan mereka, di dalam anugerah Tuhan, mereka tidak lari menjauh daripada Tuhan, tapi bisa senantiasa datang, mendekap kepada Tuhan, kepada kasih-Nya. Kenapa? Karena mereka sudah belajar. Mereka sudah mengerti bahwa Allah kita sanggup dan mau mengampuni siapapun yang datang kepadanya. So sekalian, di pagi hari ini saya tidak tahu seperti apa aspirasi, seperti apa idealisme yang kau miliki terhadap anak-anakmu. Mau jadi apa kamu nanti? Tapi satu hal yang pasti, dunia kita tidak butuh lebih banyak lagi orang kaya, lebih banyak lagi orang terkenal, atau bahkan orang-orang pintar sekalipun. Tapi apa yang dunia ini butuhkan adalah orang-orang yang benar-benar mau menghidupi kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang memiliki empati, orang-orang yang memiliki kasih, orang-orang yang rela berkorban, yang mau menjadi berkat dan berbagi berkat dengan orang lain. Saudara, percayalah, beban dan tekanan hidup untuk bisa sukses di dunia ini akan datang dengan sendirinya. Dari dunia ini, dari teman-teman mereka, dari lingkungan mereka. Dan kalau Tuhan mau memberikan kesuksesan kepada mereka, Tuhan akan berikan. Tapi itu bukanlah tugas saudara. Tugas saudara bukanlah menambahkan beban-beban itu ke dalam kehidupan mereka. Tapi tugas saudara sebagai orang tua Kristen adalah menuntun mereka di dalam jalan Tuhan, yaitu jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Jalan pengampunan di tengah arus dunia yang mengajarkan mereka untuk hidup buat diri sendiri, untuk hidup tidak mempedulikan orang lain. Dan tugas saudara adalah menuntun mereka ke dalam anugerah pengampunan itu.
Ajarkan mereka untuk membawa beban hidup mereka, tekanan hidup mereka ke bawah salib Kristus. Mengarahkan pandangan mereka sekali lagi untuk terus mengasihi Yesus. Hidup bagi sesama mereka. Saudara, percayalah, tidak ada satu keluarga yang sempurna di dunia ini. Karena setiap dari kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dan di dalam karunia-Nya tidak ada kata terlambat. Dan di dalam karunia-Nya Tuhan bisa bekerja di tengah-tengah keluarga saudara. Kenapa? Karena fondasi dari rekonsiliasi di dalam keluarga itu datang dengan rekonsiliasi pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, agar Tuhan bisa memakai bejana yang rusak ini bagi kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di kesempatan di pagi hari ini, kami diingatkan sekali lagi untuk hidup selangkah demi selangkah semakin serupa dengan Engkau. Serupa dalam kebenaran, serupa dalam kekudusan. Bapa, kami mengingat segala dosa, kelemahan dalam kehidupan kami, baik sebagai orang tua dan di dalam keluarga kami. Bapa, kami meminta anugerah pertolongan daripada-Mu. Pakai kami yang lemah ini sebagai orang tua. Berikan kami kekuatan untuk bisa menuntun anak-anak kami untuk hidup lebih mengenal Engkau lagi. Bapa, apabila di dalam keluarga kami telah terjadi keretakan, telah terjadi tidak adanya pengampunan, telah terjadi kedukaan, kesedihan, Tuhan, kami meminta Engkau pulihkan kami. Bantu keluarga-keluarga-Mu di gereja ini, di tempat ini, untuk menjadi keluarga-keluarga yang meneladani Kristus di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, meminta semuanya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang kembali untuk kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan memujikan doxologi.